Pemirsa, Anda menyaksikan news update saya Luisa Kusnandar. Terdakwa kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama menegaskan dirinya tidak berniat melaporkan Ketua MUI Ma'ruf Amir. Dalam sebuah rekaman video, Ahok juga menyampaikan permintaan maaf jika Ma'ruf Amin merasa tersinggung atau dipojokkan terkait pemberitaan yang berkembang belakangan ini. Ya, saya mau mengklarifikasi kejadian dalam persidangan ke-8 saya kemarin. Dalam persidangan kemarin tentu kami akan menyampaikan, mencari material untuk dalam pembelaan saya. Nah, tapi tentu dalam persidangan itu juga terjadi kesalahpahaman. Misalnya banyak orang berpikir saya akan melaporkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Padahal yang saya maksudkan melaporkan saksi itu adalah saksi pelapor seperti Novel, seperti Gus Coy. Nah, sedangkan Kiai Haji Ma'ruf Amin kan mewakili lembaga MUI, sama seperti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk KPU DKI. Nah, tentu beliau dihadirkan, kami dalam rangka pembelaan kami bisa terkesan seolah-olah kami mendesak atau memojokkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini sama sekali tidak benar. Dan kalau memang dalam hal ini sebagai orang tua, sebagai sesepuh NU merasa atau tersinggung atau merasa kami memojokkan dalam persidangan kemarin, saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penasihat hukum saya menyampaikan permohonan maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam pencarian pembenaran material perkara kami, dan juga kepada tentu warga NU, para hadirin, kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat menghormati sesepuh NU, sama seperti saya menghormati Gus Dur maupun Gus Mus. Tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu menyerahkan 14 nama calon anggota KPU serta 10 nama calon anggota Bawaslu RI kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ketua Tim Seleksi, Saldi Isra, mengatakan proses seleksi dilakukan berdasarkan 4 kriteria utama, yakni independensi, integritas, kemampuan tata kelola pemilu, dan kepemimpinan. Saldi juga mengakui dari nama-nama itu ada yang masih menjabat di KPU RI, KPUD atau Bawaslu RI, serta Bawaslu daerah. Namun ia menegaskan proses seleksi tetap berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Seluruh calon anggota KPU dan Bawaslu merupakan hasil seleksi 3 tahap, seperti administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, hingga tes psikologi. Setelah diserahkan kepada Presiden, nantinya proses akan berlanjut ke Komisi 2 DPR RI dalam tes uji kelayakan dan kepatutan. Saya memperkenalkan tim calon anggota Bawaslu. Kita lakukan tahap ketiga atau tahap akhir di tim seleksi. Itu nanti menghasilkan 14 calon yang sudah kami serahkan ke Presiden untuk calon anggota KPU, dan 10 calon untuk Bawaslu RI yang sudah juga kami serahkan ke Presiden. Nah, jadi kami segera akan membacakan nama-nama yang lolos. Bagaimana kami menilai sesuai dengan ketentuan undang-undang? Kita menilai secara komprehensif dari 4 kriteria utama. Apa kriteria utama itu? Pertama, independensi calon, integritas calon, kemampuan, tentu kemampuan ini dalam soal tata kelola pemilu. Yang keempat, soal kepemimpinan. Pemirsa, masa pendukung FPI kembali menggelar aksi mengawal pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus makar. Masa melakukan long march menuju Polda Metro Jaya pagi tadi. Masa FPI yang diperkirakan berjumlah 2.000 orang menggelar long march menuju Mapolda Metro Jaya. Mereka menggelar aksi di depan Mapolda Metro Jaya untuk mengawal jalannya pemeriksaan Rizik Syihab, Munarman, dan Bakhtiar Nasir sebagai saksi dalam dugaan kasus makar. Polda Metro Jaya menyimpankan sejumlah pengamanan
untuk mengamankan aksi massa FPI. Pengamanan tersebut antara lain dengan memasang kawat berduri sepanjang gerbang utama Polda Metro Jaya, serta sejumlah personil kepolisian dan kendaraan taktis. Hingga kini massa FPI belum membubarkan diri menunggu proses pemeriksaan selesai. Antasari Azhar melaporkan 2 perkara ke Polda Metro Jaya pada tahun 2011. Laporan itu dibuat saat Antasari menjalani 2 tahun masa hukuman dalam perkara pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Laporan pertama yakni mengenai perkara dugaan penyalahgunaan teknologi informasi melalui pesan singkat. Salah seorang ahli bidang teknologi informasi dalam persidangan Antasari bernama Dr. Insinyur Agung Harsoyo mengatakan pesan singkat berisi ancaman kepada Nasruddin hanya seolah-olah berasal dari ponsel Antasari. Ahli itu mengatakan hal itu diduga kuat dikirim melalui jaringan lain menggunakan perangkat teknologi tersendiri. Laporan kedua masih berkaitan mengenai dugaan saksi palsu yang mengaku melihat SMS itu. Antasari melaporkan saksi itu atas dugaan memberikan kesaksian palsu di persidangan. Firza Hussein ditahan, Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana ditahan di Markas Komando Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat terkait kasus makar. Firza ditangkap dalam kondisi kurang sehat. 2 kuasa hukumnya yang berniat melakukan pendampingan sudah 3 kali mendatangi Mako Brimob Kelapa II, namun hingga petang tadi mereka belum berhasil bertemu dengan Firza. Mereka hendak bertemu kliennya karena pada saat dibawa Firza dalam kondisi kurang sehat. Kuasa hukum mengaku kecewa terhadap penangkapan kepolisian yang melakukan upaya tangkap paksa terhadap Firza. Sebelumnya Firza telah mendapat surat panggilan dari polisi dan berencana mendatangi Polda Metro Jaya sesuai jadwal. Atas penetapan tersangka kasus makar, kuasa hukum Firza berencana melakukan pra-peradilan. Sama persis. Di dalam ini berarti nggak ada pengacara? Belum ada. Tapi yang bersangkutan nggak akan kasih keterangan sebelum didampingi. Oh gitu. Kan Ya kita keberatan aja karena yang bersangkutan kamera bang sakit ya, kondisi sakit, tidak dalam kondisi fit, jadi kita minta ditanganin oleh pihak dokter dulu. Kita tadi mau ke rumah sakit. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Irman Gusman dituntut 7 tahun penjara terkait kasus suap distributor impor gula. Selain dituntut 7 tahun penjara, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Irman dengan denda 200 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan kepada mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Irman Gusman. Irman juga dituntut dicabut hak politiknya selama 3 tahun setelah menjalani kurungan. Jaksa menilai Irman terbukti secara sah menerima suap terkait kuota gula impor Bulog di wilayah Sumatera Barat dari pengusaha gula Saferiandi dan istrinya Mei sebesar 100 juta rupiah. Pidana terhadap terdakwa Irman Gusman berupa pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Pemerintah berencana menerapkan program dokter layanan primer untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun demikian, DPR menilai program itu masih belum sempurna, terutama di sisi mekanisme untuk menyandang gelar dokter layanan primer. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berencana menerapkan program dokter layanan primer. DPR menilai program dokter layanan primer ini masih belum sempurna, terutama di sisi mekanisme untuk menyandang gelar dokter layanan primer yang dirasa terlalu dipaksakan. Anggota Panja Prodi DLP Yayu Sri Rahayuningsi mengungkapkan mekanisme tentang dokter layanan primer dirasa merugikan dokter secara umum. Pasalnya memerlukan waktu cukup lama untuk bisa menyandang gelar DLP. Di sisi lain, pihak universitas yang ditunjuk untuk membuka prodi dokter layanan primer belum siap. Kompetensi DLP kalau memang dokter tuh dianggap masih kurang kompeten, masukkan aja pada standar kompetensi dokter Indonesia dan jadi masukkan ke dalam kurikulum mahasiswa yang sedang belajar di kedokteran gitu loh. Nah, yang sudah lulus itu lakukan aja P2KB, peningkatan pendidikan kedokteran berkelanjutan yang terstruktur. Menurut Yayu, penerapan program dokter layanan primer bukan satu-satunya cara untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Masih ada cara lain seperti penambahan fasilitas dan infrastruktur kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama di perdesaan. Untuk itu, Yayu meminta pemerintah meninjau ulang rencana penerapan program dokter layanan primer. Bahwasanya kualitas daripada dokter ditingkatkan itu sangat setuju sekali, tapi bukan berarti DLP jalan keluarnya. Se-Indonesia itu ada beberapa daerah yang belum ada dokternya, kan harusnya itu yang kita pikirkan dulu. Fajar Ilhami dan Mario TVR Parlemen melaporkan. Inilah news update, saya Luisa Kusnandar. Kuasa hukum Basuki Cahayapurnama Humphrey Jemat menegaskan tidak akan melaporkan Ketua MUI Ma'ruf Amin yang memberikan kesaksian pada sidang ke-8 kemarin. Namun Humphrey tetap akan melaporkan 12 saksi lainnya. Kuasa hukum Ahok Humphrey Jemat menegaskan tidak akan melaporkan Ketua MUI Ma'ruf Amin yang telah memberikan kesaksian pada sidang ke-8 perkara penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa kemarin. Menurut Humphrey, suara lantangnya saat bertanya kepada Ma'ruf Amin bukanlah bentuk tekanan atau intimidasi, melainkan kebutuhan rekaman selama persidangan. Meski tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin, namun Humphrey tetap akan melaporkan 12 saksi lainnya selama persidangan digelar. Ke-12 saksi itu menurut kuasa hukum Ahok adalah saksi palsu karena telah memberikan keterangan palsu. Sebenarnya yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum terutama itu adalah lapor semua saksi pelapor. Tidak termasuk sebenarnya Pak Ma'ruf Amin. Karena Pak Ma'ruf Amin kan ya baru dinyatakan saja bahwa ya ada keterangannya atau pernyataannya di depan persidangan yang berpotensi ya untuk keterangan itu tidak benar, tapi kan harus ada follow up atau tindak lanjut lebih lanjut.